Ada warga lokal yang sudah turun ya, cari rumput buat kambing ya Pak ya. Nah, setiap hari seperti ini ya, dan tenaganya dipastikan sangat kuat sekali. Beda dengan kita-kita ya yang biasanya di kota, nyampe di pos 1 saja sudah terengah-engah ya nafas kita. Dan kita akan lanjutkan perjalanannya teman-teman, menuju ke puncak gunung. Nah, di sini ada tulisan, ada beberapa jalur. Nah, di sini ada Puncak Penanggungan, terus Gajah Mungkur ya, di Gunung Gajah Mungkur. Nah, di dalamnya terdapat Candi Wayang, Watu Jolang, dan kalau ke kanan nanti ke Puncak Bekel. Oke, lanjut ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk jalurnya ya. Jadi harus hati-hati atau lebih waspada ya, apalagi kalau trekking di malam hari. Jadi ini jurang, kita harus lihat kanan kiri karena nah seperti ini teman-teman. Ini sempit sekali, kalau nanti salah jalur ya dipastikan gitu, karena di kiri kita sudah jurang. Nah, seperti itu. Semakin ke sini semakin naik dan banyak hamparan batu-batu besar di sini ya, seperti halnya di pegunungan. Dan batu-batu yang barusan lah yang oleh para leluhur kita dipahat begitu, dibentuk sedemikian rupa dan menjadi candi yang megah, seperti halnya di Borobudur, Prambanan, dan candi-candi yang lain. Ya, kita berempat. Di sini ada jejak manusia yang ikut trekking juga bersama kami, menikmati keindahan di Gunung Pawitra. Nah, di sini sudah ada papan petunjuk saudaraku. Nah, kalau ke kiri nanti kita dapati Candi Wayang beserta candi yang lain ya. Tapi kalau ke kanan ada Candi Kerajaan. Ini sudah di ketinggian kisaran 800 mdpl ya, kurang lebih 800 mdpl. Nah, semakin ke sini sudah semakin menanjak saudaraku. Nah, seperti ini ya. Wih, ini sudah mulai lebat untuk jalurnya. Wih, dan ini ada tanaman penisilin namanya. Ini sangat cocok sekali untuk ramuan herbal, untuk yang apa ya, diabetes ya, insulin begitu ya, buat insulinnya. Jadi di hutan ini masih banyak sekali kami dapatkan tanaman-tanaman herbal saudaraku. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk jalurnya seperti ini. Oke, mohon maaf agak terganggu oleh nafas ya, karena memang ya namanya trekking ya, naik gunung. Nah, di sini teman-teman, ini ada batu ya yang sangat besar ya. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi batu-batu di sini itu semuanya itu mencurigakan ya, seperti halnya batu-batu unfinished atau apa ya istilahnya itu, material candi yang masih belum jadi begitu ya saudaraku. Karena di setiap batu-batu yang ada di sini itu mempunyai lubang-lubang tertentu yang nantinya lubang-lubang tersebut itu akan diikat begitu ya, untuk mungkin memindah batunya atau untuk menggeser ataupun mengangkat batunya begitu ya. Itu adalah semacam cara dari orang-orang kerajaan dulu ataupun leluhur kita untuk memahat ataupun memindah batu. Kita akan buktikan nanti beberapa batu yang semuanya itu ada lubang-lubang tertentu
di setiap sisinya begitu saudaraku. Kami akan ajak kalian semuanya melihat harta yang terpendam maupun yang sudah muncul di anak Gunung Penanggungan, yaitu Gunung Gajah Mungkur ini. Nah, untuk saat ini di kisaran ketinggian 850 mdpl ya, masih belum begitu tinggi sebetulnya. Namun untuk treknya ataupun jalurnya sudah mulai naik ya, seperti itu. Nah, Gunung Penanggungan memang mempunyai 8 anak gunung, yang salah satunya yang saya naikin saat ini yaitu Gunung Gajah Mungkur. Gunung Penanggungan atau yang biasa disebut Gunung Pawitra ya, mempunyai legenda tersendiri, yaitu adanya pengadukan Samudra Mantana yang dalam legendanya memang bagian dari puncak Gunung Semeru ya, dipindah ke sini katanya, seperti itu. Ya, itu hanya legenda saja ya, karena memang di luar nalar. Dan teman-teman, di dalam dari hutan ini, nah ini merupakan hutan yang masih lebat begitu. Di dalamnya itu banyak sekali peninggalan-peninggalan di era kerajaan ya, mulai dari abad 8 sampai Majapahit. Jadi Mataram kuno, Jawa Timur, Kanjuruhan, Singosari, Kahuripan, beserta Majapahit, semua peninggalannya itu berada di dalam gunung ini. Makanya banyak yang masih menduga bahwa hamparan peninggalan-peninggalan yang ada di sini itu untuk luasnya itu melebihi Candi Borobudur, bahkan Candi Prambanan, teman-teman. Nah, kita akan tunjukkan nanti berbagai macam peninggalan tersebut serta berbagai misteri di dalamnya. Ikuti terus di perjalanan kami Pangelmon TV. Oke pemirsa, saya sudah di ketinggian 896. Trek yang saya lalui seperti itu jalurnya ya, lumayan terjal, dan di sini masih lebat sekali dengan tanaman-tanaman liar begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk beberapa wilayahnya masih dikelola oleh warga ya, saudaraku. Nah, seperti ini untuk jalurnya. Nah, teman-teman, dari cerita warga maupun secara turun-temurun ya, dulu tempat ini merupakan pabriknya pembuatan candi. Jadi candi-candi megah yang terbuat dari batu andesit, baik berada di atas maupun di bawah gunung ya, di daerah kalian mungkin itu bisa jadi bagian materialnya dari sini. Karena di tempat ini batu-batu besar seperti ini ya, yang ada di depan kita, ini adalah sebagai bahan baku dari pembuatan candi, saudaraku. Jadi bisa dilihat ya, itu ada semacam pahatan maupun pola-pola ataupun semacam garis-garis tertentu yang mereka potong nantinya untuk membentuk batu-batu balok maupun batu-batu dengan beberapa pola-pola pahatan tertentu, saudaraku, seperti relief maupun bagian-bagian tertentu dari bangunan candi. Nah, kami akan perlihatkan yang lebih jelas lagi bagaimana tempat ini dulu memang merupakan pabriknya ya, pabrik pembuatan candi. Nah, di sini kisaran 20 meter dari sini saya mendapati batu yang besar sekali yang bernama Watu Jolang di ketinggian 1000 mdpl. Nah, ini saudaraku, ini adalah batu jolang yang sudah di ketinggian 1000 mdpl. Jadi batu-batu inilah dulunya yang oleh orang-orang kerajaan dipahat begitu ya, dipahat dan
dibentuk bentuk-bentuk tertentu ya, dan menjadi sebuah candi yang sangat besar dan megah seperti yang kalian lihat di Candi Prambanan, Borobudur maupun candi-candi yang lain. Nah, mereka bagaimana cara mereka ketika memindah batu yang besar ini? Caranya adalah dengan melubangi dari beberapa sisinya begitu ya. Nah, di sisi-sisi tertentu dilubangi teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah bukan lubang yang secara kebetulan ya, tapi benar-benar lubang yang memang benar-benar dibuat. Nah, di sini ini tembus ke sini, nanti akan diikat tali terus ditarik begitu, terus mungkin ke tempat-tempat tertentu, dan disitulah mereka pahat dengan berbagai macam jenis bentuk teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini adalah bekas lubang-lubang yang dipahat oleh orang-orang terdahulu. Nah, seperti ini saudaraku. Dan selain itu, tempat ataupun Watu Jolang ini, di sini kalian yang mempunyai beban yang sangat berat dalam hidupnya ya, akan hilang secara otomatis ketika berada di sini. Nah, akan hilang saudaraku. Nah, karena kita di sini akan menikmati bagaimana keindahan dari atas melihat suasana di sekitar Gunung Gajah Mungkur. Nah, di situ ada Gunung Bekel dan di situ adalah puncak Gunung Penanggungan. Masya Allah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Masya Allah. Disinilah kita akan bisa melihat secara leluasa pemandangan di bawah. Sangat indah sekali panorama alam yang ada di sini teman-teman. Dan batu yang saya pijaki inilah yang merupakan bagian ataupun bahan bakunya ya untuk pembuatan candi. Kita bisa lihat bagaimana mereka memahat batu yang besar seperti ini di ketinggian 1000 mdpl. Mereka secara gotong royong mengangkutnya ke bawah, membawa ke bawah turun gunung, dan mereka akan bentuk di sana, melekatkan satu sama lain sampai membentuk suatu atau sebuah candi yang cukup besar. Nah, ini teman-teman, ada cakra panorama yang mau naik ya, ingin melepas semua beban hidupnya yang sudah di pundaknya saat ini, dengan menatapi atau meratapi bendera merah putih. Wih, Dirgahayu Indonesia, kemerdekaan yang ke-79, merdeka. Masya Allah, luar biasa saudaraku. Ini adalah Watu Jolang. Saya akan naik lebih tinggi lagi. Bismillah. Masya Allah. Nah, ini teman-teman, saya akan naik lebih tinggi lagi. Bismillah. Ini adalah jurang saudaraku, jadi harus tetap hati-hati ya. Bagaimanapun kita tetap waspada ya. Jangan sampai kita lengah. Nah, keselamatan itu lebih penting saudaraku. Itu ada teman saya yang merenungi nasibnya di bawah. Nanti dia akan juga lepas dari nasib yang terbebani dalam hidupnya ya, ketika berada di puncak atau di atas dari Watu Jolang. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Wih, sepoi-sepoi anginnya saudaraku. Masya Allah, sangat luar biasa keindahan Nusantara. Dan ini berada di Indonesia, bukan di luar negeri ya. Itu ada pemukiman di bawah dan pabrik-pabrik, itu ngoro industri itu teman-teman. Nah, itu teman-teman, ya Allah, wih, sangat luar biasa yo. Ini ada lubang-lubang. Nah, seperti ini teman-teman yang saya ceritakan barusan, bahwa lubang-lubang ini memang untuk mengikat tali. Tuh, ini lagi. Tuh, ini teman-teman. Jadi sehabis dipotong mungkin ditarik untuk melepaskan potongannya ya. Tuh, ini Watu Jolang.
Kenapa dinamakan Watu Jolang? Karena watunya menjulang begitu ya. Menjulang karena ini berada di pinggir tebing. Nah, itu di bawah. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jika kalian ingin datang ke sini ya, cukup nanti searching di Google Map. Ini Gunung Gajah Mungkur, anak Gunung Penanggungan, lewat jalur Kenjorosi, Ngoro, Telogo ya, Telogo di Pasuruan, ikut Pasuruan ya Kang ya. Mojokerto ya. Jalur Kenjorosi atau jalur Telogo. Nanti kalian bisa datang ke sini menikmati suasana keindahan di Gunung Gajah Mungkur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.